Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Anugrah di Burat Ayunan akan menjelaskan tentang keyboard, cara kerja keyboard. Cara kerja keyboard langsung saja. Keyboard, saat kita menekan keyboard akan di bawah keyboard ada pair yang terhubung yang menjadikan hubungan elektrik, sehingga di situ terjadi sirkuit. Dan untuk tombol yang kita tombol agar terdetek, pertama-tama saat kita menekan tombol, data yang kita tombol itu akan dikirim ke prosesor yang berguna untuk mengidentifikasi dalam huruf ke dalam bentuk alfabet. Di situ kita akan dikirim ke keyboard controller sehingga dan akan menghasilkan, dan hasilnya saat di keyboard controller dikirim ke interrupt controller. Kemudian saat sudah masuk hasil di interrupt controller, akan terjadi sinyal keyboard. Sinyal keyboard itu dikirim ke CPU, kemudian ke chip ROM, kemudian ke BIOS, dan balik lagi ke keyboard controller sehingga saat masuk ke keyboard controller tersebut masuk lagi ke RAM dan dikirim ke monitor sehingga menunjukkan tombol yang kita inputkan tadi. Sekian dari saya tentang penjelasan cara kerja keyboard. Halo, nama saya Fatur Sekiramarkan. Saya akan menjelaskan tentang touchpad. Touchpad di sini mirip kayak mouse, fungsinya sama, menggerakkan kursor yang ada di LCD. Cuman ini menggunakan sistem sidik jari untuk menggerakkan itunya, kursornya. Halo, nama saya Rasid Zulfikar Radwe. Kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara kerja touchscreen. Cara kerja touchscreen ada 3 tahapan, yaitu pertama tahap sensor. Tahap sensor ini ada yang terdapat pada bagian lapisan luar touchscreen ini yang berfungsi sebagai inputan sentuhan kalian. Kemudian tahapan kedua yaitu pengontrol sebagai memproses dan mengubah voltase sinyal yang diterima, kemudian disalurkan kepada prosesor. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu tahapan software. Software ini berfungsi sebagai alat penerjemah sentuhan kalian ya. Ya, sekian dari saya. Yang kedua, saya menjelaskan tentang mouse. Mouse akan berfungsi sebagai pengarah kursor yang ada di monitor. Cara kerjanya seperti touchpad, tapi kalau yang ini tidak menggunakan sidik jari, kita akan menggunakan benda mouse itu sendiri. Sudah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang joystick. Apa itu joystick, kawan-kawan? Joystick itu biasanya digunakan PlayStation, PS3 gitu, PS2, PS3. Contohnya kayak gini. Dan ada yang ini. Ada macam-macam banyak joystick. Tapi intinya sama, setiap tombol akan diproses ke prosesor yang nantinya akan masukin ke kode-kode game. Jadi ya berhubungan sih, joystick sama game itu berhubungan banget. Ya, saya akan menjelaskan tentang OCR, yaitu Optical Character Recognition. Tahap pertama yaitu meratakan gambar ya, dimana pada fase ini file gambar akan diatur sejajar atau lurus ya. Terus tahap kedua yaitu menganalisa. Software OCR akan menganalisa dan memisahkan bagian teks dan gambar. Yang kemudian tahapan ketiga yaitu optimasi mengatur arah gambar ya. Itu software OCR akan mengambil sebagian area image dan mengidentifikasi arah yang benar, jadi di pasno dan mencari arah yang benar ya. Kemudian tahapan keempat yaitu software OCR ini akan memisahkan setiap karakter, huruf dan angka ya. Jadi dipisahkan sendiri-sendiri. Kemudian yang kelima yaitu mengidentifikasi gambar. Pada tahap kelima ini software OCR akan mengidentifikasi satu persatu setiap gambar yang sudah dipisahkan dan sudah melakukan pengecekan database yang ada di
software OCR ini ya, kemudian software OCR ini akan menerapkan huruf dan angka yang akan digunakan ya. Kemudian keenam adalah file akhir, yaitu setelah image diubah menjadi huruf atau angka, maka software OCR ini akan menghasilkan file dengan format yang diinginkan ya, seperti PDF, doc, dan lain-lainnya ya. Itu Kali ini saya akan menjelaskan tentang speaker. Apa itu speaker? Sebuah alat output yang digunakan untuk mengeluarkan suara atau apapun itu, nada, apa gimana, musik, terutama musik. Dan di setiap speaker itu ada magnet. Semakin besar magnet, maka akan semakin besar itu suara yang dihasilkan. ya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja printer. Ada 5 tahapan cara kerja printer. Tahapan pertama yaitu cara kerja printer. Pertama adalah menghubungkan printer ke komputer dan juga ke arus listrik. Kemudian tahapan kedua yaitu komputer akan mengirimkan data kepada printer berupa informasi dalam bentuk bilangan biner ya. Kemudian tahapan ketiga yaitu printer akan mengirimkan data kepada penggerak kertas yaitu stepper. Kemudian yang keempat, cartridge berisi tinta akan disemprot dan juga kepala printer akan ikut bergerak ke kanan dan ke kiri untuk mencetak data. Ada sebuah microchip yang berfungsi untuk mengubah biner menjadi huruf agar bisa di print gitu ya. Kemudian tahapan yang kelima yaitu mengembalikan kertas yang sudah ditarik ke dalam oleh roller ya. Jadi kertas akan dikeluarkan oleh roller. Jadi selamat, Anda sudah mengeprint. Saya akan menjelaskan tentang monitor. Langsung saja ke cara kerja monitor. Pertama-tama elektron ditembakkan dari belakang tabung gambar menuju bagian dalam tabung yang dilapisi elemen-elemen yang terbuat dari bagian yang memiliki kemampuan untuk mengedarkan cahaya. Sinar elektron tersebut melewati serangkaian magnet kuat yang membelok-belokkan sinar menuju bagian-bagian tertentu dari tabung bagian dalam. Kemudian, begitu sinar tersebut sampai ke bagian kaca tabung TV atau monitor, dia akan menyinari lapisan berpendar, menyebabkan tempat-tempat tertentu untuk berpendar secara temporer. Setiap tempat tertentu mewakili setiap pixel. Dengan mengontrol tegangan dari sinar tersebut, terciptalah teknologi yang mampu mengatur pixel-pixel tersebut dengan intensitas cahaya. Kemudian dari pixel-pixel tersebut akan membentuk suatu gambar di monitor. Oke, terima kasih dari penjelasan kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.